Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman mahasiswa masih dalam keadaan terjaga kesehatannya, terjaga juga semangat untuk tetap menuntut ilmu. Hari ini kita langsung saja membahas materi konsep dasar psikologi kepribadian. Konsep dasar psikologi kepribadian. Sebelum bahas lebih jauh, ada baiknya teman-teman tahu dulu, apa sih kepribadian? Kepribadian itu adalah nama lainnya personality dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Latinnya persona. Atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya topeng. Jadi kalau kita dengar topeng, yang diingat dalam otak itu pasti, wah ada pentas karya seni, pertunjukan seni gitu ya. Ya seperti itulah manusia mementaskan dirinya, menunjukkan gambaran kesan umum terhadap dirinya untuk orang lain maupun dirinya untuk diri sendiri. Untuk menggambarkan apa? Menggambarkan bagaimana identitas dirinya dan bagaimana jati dirinya. Itulah kepribadian. Dan kepribadian itu punya fungsi-fungsi sendiri yang fungsi-fungsinya bisa terkategori sehat atau malah sebaliknya tidak sehat. Menurut Alport, kepribadian itu merupakan organisasi yang dinamis dalam diri individu tentang sistem psikofisik yang menentukan penyesuaiannya dan bersifat unik terhadap lingkungannya. Jadi bagaimana kepribadian itu bisa dibilang dinamik. Dinamik itu maksudnya apa? Ada perubahan. Bagaimana karakteristik manusia itu selalu ada perubahan, nggak konsisten dengan satu karakter itu saja. Ada perubahannya. Semakin bertambah usia, mereka bisa berubah, gitu. Berubah jadi lebih baik, berubah jadi lebih pakem, pada akhirnya memutuskan aku akan bersikap atau mempunyai karakter seperti apa, gitu. Dan bagaimana kondisi-kondisi besar dalam kehidupan mempengaruhi karakter orang itu. Misalkan dia mengalami bencana alam, dia mengalami kedukaan kehilangan orang-orang penting dalam hidupnya, dia mengalami suatu kegagalan atau suatu keberhasilan, bisa merubah bagaimana karakter orang tersebut atau bagaimana seseorang memaknai kehidupannya. Jadi berubahlah kepribadiannya, gitu. Jadi kualitas perilakunya suatu individu mulai berubah di situ karena sifatnya dinamik personality itu. Dan personality juga bisa dibilang organization. Maksudnya gimana? Organization itu maksudnya personality itu memiliki keterkaitan, memiliki hubungan yang khusus antara satu dan lainnya, sifat-sifatnya gitu. Jadi bisa dibilang ada keterkaitan sifat satu dan sifat lainnya. Kalau dia punya ada motif yang saling berhubungan, sifat satu dan sifat lainnya, dan saling mendukung. Saya baik, saya jujur, saya humble, saya ramah gitu ya, saya menolong orang lain. Itu saling berkaitan sifatnya yang ditunjukkan organization. Dan tadi dibahas juga bahwa dalam diri individu tentang sistem psikofisik. Ya, dalam diri individu ada sistem psikofisik. Maksudnya ada sistem, keterkaitan sistem antara psiko dengan fisik, psikologis dengan fisiknya seseorang. Jadi kalau manusia itu mau menunjukkan kebiasaan, sikap, emosi, atau sentimennya dia, atau motif, atau keyakinan, yang semuanya itu intinya aspek dari psikis, itu nanti akan keluar wujudnya dari fisiknya dia. Jadi kalau misalkan contohnya emosi, mau menunjukkan emosinya marah, psikonya emosi ya, aspek psikonya. Contohnya marah. Kemudian
fisiknya akan seperti apa? Fisiknya mungkin syarafnya, ya, jantung berdebar kencang. Terus kelenjar keringat keluar, air keringat bercucuran. Terus tubuhnya akan bereaksi seperti apa fisiknya? Misalkan matanya jadi belotot, wajahnya jadi menegang, terus tubuh jadi gemetaran karena mau berekspresi marah gitu. Dan emosi marah ini pun ada keyakinannya. Saya berhak untuk marah karena apa? Nah, itulah fisikal. Jadi ada sistem yang saling berinteraksi di dalam personality, di dalam kepribadian tubuh individu. Dan bagaimana penentuan ini, penyesuaiannya determine. Determine ini ada motif di balik manusia itu berperilaku. Bagaimana sistem psikofisikal ini bisa berjalan. Determine ini ada tujuan dan motif yang ingin dicapai. Jadi inilah kekhasan, dasar kekhasan dari kepribadian. Ada determinnya. Bisa pemicunya dari diri sendiri atau pemicunya dari lingkungan. Jadi manusia itu berperilaku, bersikap itu ada dasarnya. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Itu bisa dianalisis. Kenapa dia bersikap merespon seperti itu? Kenapa dia mencoba untuk marah? Apa yang melatar belakangi? Pemicunya apa? Oh, saya sudah dipermalukan di depan umum, misalkan kalau lingkungan, maka itu adalah determinnya. Sehingga terjadilah sistem psikofisikal. Ya. Dan yang terakhir, penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungannya. Unik di sini maksudnya punya ciri khas sendiri, yang mana setiap individu punya masing-masing sistem psikofisikal yang berbeda dan tidak sama. Bagaimana seseorang berjuang menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Walaupun sekalipun ya saudara kembar, anak kembar gitu ya, saudara kembar, kakak beradik, tetap saja berbeda karena unik, identik, spesial sikap. Personality ini sangat spesial, satu dan lainnya tidak mungkin bisa ada sama. Gitu. Selanjutnya, pola kepribadian. Jika kita mendengar kata pola kepribadian, maka di dalamnya pasti kita akan membahas konsep diri, karena ini intinya konsep diri, dan yang membahas konsep diri itu pasti akan ada keterkaitannya dengan traits. Traits itu sifat atau karakteristik. Konsep diri itu berarti bagaimana merancang diri, satu diri. Diri bisa dirancang ya. Gimana sih? Konsep diri sendiri ini bisa diartikan dengan bagaimana persepsi, keyakinan, perasaan seseorang tentang dirinya. Bagaimana seseorang membuat kualitas terhadap sifat dirinya. Kualitasnya seperti apa? Kualitasnya baikkah, burukkah? Kualitasnya seperti apa? Kemudian bagaimana seorang diri memaknai dirinya sendiri dan bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya berarti buat dirinya. Itu konsep diri. Apa sih komponennya? Apa sih terbagi menjadi apa sih konsep diri ini? Jadi konsep diri itu terbagi menjadi 3 pembentuknya. Nah, dari mana sih pembentukan diri seseorang, konsep dirinya? Yang pertama, konsep diri itu dibentuk dari fisiknya. Fisiknya seseorang. Bagaimana dia punya persepsi terhadap fisiknya. Konsep diri terhadap fisiknya. Apakah dia memiliki citra gitu, menampilkan dirinya yang seperti apa dari fisik tampilan luarnya gitu. Oh, saya adalah berpakaian selalu rapi, saya bertubuh tinggi, jenjang, saya cantik, indah gitu. Atau saya ganteng, saya good looking, saya rajin make up. Nah, itu apa yang mau dibentuk dari tampilan luarnya. Yang kedua, konsep diri itu
punya komponennya selain dari fisiknya, ada lagi dari psikologisnya. Seperti apa maksudnya? Ya maksudnya dari bagaimana kemampuan atau ketidakmampuan dirinya. Ini lebih kepada psikologisnya. Bagaimana seseorang menyesuaikan kualitas dalam hidupnya. Bagaimana seseorang punya berbagai macam nih kualitas menyesuaikan hidupnya. Bagaimana dia bijak, bagaimana dia percaya diri, bagaimana. Ini lebih kepada sikap ya. Bagaimana sikap-sikap di dalam dirinya. Entah dia menjadi orang independen, orang yang mandiri, orang yang dapat diandalkan. Nah, itu konsep diri. Bagian lain dari konsep diri yang ketiga adalah attitude. Attitude ini lebih kepada bagaimana perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Bagaimana sikapnya seseorang terhadap bagaimana aku yang sekarang dan bagaimana aku di masa depan. Dia memaknai dirinya saat ini dan bagaimana diriku di masa depan. Nah, gitu. Dan bisa jadi dia memaknai momen-momen penting di dalam hidupnya lagi. Bagaimana dia memaknai momen saat dia berhasil mencapai sesuatu target dalam kehidupan. Berarti kan bagaimana dia menghargai dirinya, mengapresiasi dirinya, bangga terhadap dirinya. Bagaimana dia mengalami hal terpuruk dalam kehidupan. Oh, saat ini aku sedang terpuruk. Terus bagaimana aku memaknai, bagaimana aku bersikap menghadapi keterpurukan itu. Attitudinal. Jadi ada 3 konsep ya. Konsep diri itu ada 3 komponennya. Yang pertama dari fisik, yang kedua dari psikologis, yang ketiga dari attitudinal. Dan ketiga inilah yang membentuk konsep diri manusia. Nah, konsep diri sendiri itu terbagi menjadi 4 jenisnya. Jadi tadi ada pengertian, ada komponen, yang sekarang adalah jenisnya. Ya, jenisnya ada 4, apa saja? Ada basic, ada transitory, ada sosial, dan ideal. Basic ini adalah dasar bagaimana seseorang memiliki konsep dasar terhadap dirinya. Oh, saya punya penampilan yang seperti ini. Saya punya kelebihan dan kekurangan yang seperti ini. Peranan dan status saya dalam kehidupan, keterkaitan saya di keluarga seperti apa. Bagaimana keluarga menilai diri saya dan saya menilai peran saya untuk keluarga. Bagaimana keterkaitan saya dengan lingkungan sosial saya, lingkungan akademik, lingkungan masyarakat. Dan bagaimana seseorang konsep dasarnya terhadap nilai-nilai keyakinan serta aspirasinya. Termasuk agama di situ. Itu adalah basic. Bagaimana dia memahami agamanya, keyakinan hidupnya, nilai-nilai etika, norma, aturan-aturan yang dia yakini. Itu adalah basic dari konsep diri. Yang kedua adalah transitory. Transitory ini jenisnya konsep diri, sekali lagi, itu juga bisa berubah. Transit itu bisa berubah. Dikondisikan sesuai dengan apa yang dihadapi saat itu. Jadi kalau misalkan di rumah dia bersama keluarganya terlihat sangat manja, sangat childish gitu ya. Ketika dia pindah dalam situasi yang berbeda, misalkan dia dalam kelas akademik atau di dalam ruangan kantor kerja, mungkin dia akan lebih tampak, lebih pembawaannya terlihat wibawa, terlihat tenang, terlihat lebih dewasa. Nah, gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi, menempatkan pada tempatnya. Nah, ini transitory ini dipengaruhi oleh suasana perasaan emosi dan pengalaman-pengalaman dalam hidup ya. Jadi bisa jadi seseorang childish di rumah, tapi suatu saat dia bisa tampak childish juga di kampus misalkan ya, ketika dia bertemu dengan sahabat. Masih di ranah akademik, di kelas akademik, tapi ketika dia bertemu dengan sahabatnya di kelas, dia akan berubah jadi childish lagi. Karena transitory. Jadi transitory bisa jadi begitu, dia menempatkan
sikap itu bisa dipertahankan, menyenangkan, atau malah juga tidak menyenangkan. Jadi bisa hal-hal menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi bisa menempatkan diri pada tempatnya, atau malah tidak bisa menempatkan diri pada tempatnya. Jadi kalau saya lagi galau, ya udah gitu. Saya bisa, menurut konsep dirinya ya, saya bisa menunjukkan kegalauan saya di mana saja gitu. Ya, saya bisa suka-suka hati nih, mau marah sama orang, mau nggak fokus belajarnya, karena tadi bisa jadi tidak hal yang menyenangkan, baru patah hati gitu misalkan, jadinya nggak fokus, atau jadi akhirnya suka semena-mena mauannya pengen murung, nangis terus misalkan. Jadi bisa begitu. Selanjutnya adalah the social self concept. Itu gimana sih maksudnya? The social itu bagaimana konsep diri ini jenisnya berkembang dengan cara bagaimana seorang individu mempercayai orang lain akan mengartikan atau menilai dirinya. Jadi itu bisa dalam bentuk perkataan atau tindakan. Ini biasanya yang lebih mudah dianalogikan, dicontohkan itu adalah kasus mirror image. Mirror image itu bagaimana mirror itu kaca ya, image itu gambaran kaca, istilahnya. Gambaran kaca. Jadi kalau ini pola asuh ya, lebih mudah dicontohkan. Kalau orang tua ini sering sekali melabel anaknya, kamu tuh anak yang nakal, gitu ya. Kamu tuh anak yang nggak bisa diem, pecicilan, misalkan. Maka dia akan bisa anak ini mengembangkan konsep diri menjadi anak yang nakal. Oh, saya itu kalau bersikap seperti ini, perilaku saya seperti ini, maka saya anak yang nakal. Oke, saya terima label itu sebagai anak nakal dan saya menjadi anak nakal. Karena seringnya perkataan nakal dan seringnya tindakan itu divalidasi gitu. Wah, kamu tuh anak nakal. Kamu ya nakal ya. Gitu. Terus begitu. Gitu. Jadi ini tuh bisa negatif, bisa buruk ya. Itu juga berlaku untuk hal positif ya gitu ya. Kalau ini kan negatifnya nih, nakal. Itu juga berlaku kalau misalkan kita mau mempunyai anak yang kemudian divalidasi positifnya. Anak solehah, anak solehnya ibu. Nah, jadi dia akhirnya punya konsep diri, saya anak yang soleh, saya anak yang solehah, seperti apa tindakannya yang divalidasi sebagai soleh, solehah. Jadi pentingnya memvalidasi itu di sini nih, mirror image. Jadi akhirnya membentuk konsep diri anak gitu ya, kalau pengasuhan. Itu kan kalau besok ke depan teman-teman punya anak ya, dari sampai usia 6 tahun itu masa-masa keemasan banget ya, yang bisa dibentuk konsep dirinya. Bagaimana dia belajar tiga kata yang punya kekuatan, belajar maaf, tolong, terima kasih, bagaimana dia bisa menerima dirinya, cintai, diterima, terus dihargai oleh orang lain gitu. Dia belajar di situ bagaimana di rumah. Oh, orang tuaku menghargaiku. Caranya gimana? Ketika aku berbicara, aku dilihat matanya. Ketika aku diajak ngobrol, orang tuaku tuh tatap wajah, meresponku dengan baik, tidak sambil main HP, tidak sambil sibuk sendiri, gitu misalnya. Benar-benar dilihat gitu, dan aku merasa dihargai, dicintai. Gitu. Ketika aku didengarkan, aku direspon. Nah, itu akan menjadi konsep dirinya. Oh, jadi ketika saya berbicara juga besok ke depan sama orang lain, begitulah caranya, begitulah tindakannya. Maka orang itu juga akan merasa dihargai karena saya menerima itu, dan itu saya maknai adalah penghargaan, dicintai, diterima. Nah, gitu. Dan ini akan berkembang ketika dia berada di luar dari keluarga. Itu untuk anak-anak ya, contohnya yang saya contohkan. Jadi bisa dibilang juga the social self concept ini ya dipengaruhi oleh significant people. Significant people itu adalah orang-orang yang berarti di dalam kehidupan. Bisa orang tua, bisa sahabat, bisa pasangan, ya, atau orang yang punya peran penting deh. Kalau misalkan kamu ngefans sama seorang gitu, itu juga bisa gitu. Jadi
uh, mengena di hati dan mengena di pikiran. Oh, ketika saya di label orang tua, saya akan jadi seperti itu. Ketika saya dimusuhi sama tindakan ya, dimusuhi sama pasangan saya gitu ya, kalau ditolak, diputusin sama pasangan saya, karena apa gitu, itu akan juga akan membekas pada konsep diri kita. Nah, ada lagi terakhir adalah ideal. The ideal self-concept adalah idealnya konsep diri. Nah, setiap manusia itu punya tuh konsep diri yang idealnya. Idealnya saya tuh punya pemikiran terhadap diri saya tuh harus menjadi orang yang seperti apa. Harusnya tuh saya punya karakter dan sifat seperti apa. Sikap saya seperti apa, sifat dan karakter saya seperti apa. Punya seharusnya saya tuh punya karakter sifat yang misalkan penyabar, lebih tenang. Padahal dia biasanya mungkin gerusa-gerusu, orangnya panikan gitu ya, atau biasanya tidak tertata dengan baik gitu. Dia punya impian karakter yang kemudian ingin dicapai. Dan dia punya keyakinan bahwa seharusnya saya tuh begini gitu. Tapi ini tuh akan berubah ya, dan semakin berkembangnya usia, ini biasanya anak-anak tuh banyak banget ideal self konsepnya yang dibentuk oleh orang tuanya di rumah. Ideal self konsepnya banyak dibentuk oleh, kalau masih anak-anak dibentuk oleh orang tua, kayak seperti diajarin gitu ya, bagaimana disiplin, bagaimana tolong menolong, bagaimana saling menyayangi. Jadi ideal konsep itu diajarin sama orang tua. Tapi pada akhirnya nanti ketika dia turun keluar dari rumah, bertemu dengan lingkungan sosial, sekolah gitu ya, akhirnya dia akan belajar bahwa konsep diri yang ideal ini bisa berubah sesuai dengan apa yang dia dapatkan di lingkungan, apa yang dia maknai tentang lingkungan. Nah, gitu. Jadi pada akhirnya sampai usia dewasa dia menetapkan sendiri ideal konsep dirinya tuh seperti apa dan keputusan dirinya seperti apa terhadap konsep dirinya. Jadi kalau kita bahas konsep diri, itu tuh nggak jauh beda sebetulnya seperti membahas personal branding. Bagaimana kita membuat brand, merek terhadap diri sendiri. Ya, itulah si konsep diri. Gitu. Dan konsep diri ini dipengaruhi banyak hal. Bisa dari harapannya orang tua, sehingga ada nih ideal-ideal self-nya, ideal-ideal konsep diri yang diminta harus seperti itu gitu, gambarannya. Oh, biar bapak aja yang seperti ini, kamu jangan. Nah, itu tuh sering banget, biar ibu aja yang seperti ini, kamu jangan seperti ini. Ya nggak bisa, karena anak-anak itu mirror image, peniru yang ulung. Gitu. Nggak bisa kita tuntut mereka untuk tidak, karena mereka pasti mencontoh gitu, menyerap gitu. Dan bagaimana kondisi sel, kembali lagi faktor-faktor yang pengaruhi ada kondisi fisik seseorang, bagaimana kematangan biologisnya seseorang, bagaimana dampak dari media sosial. Jadi kalau anak zaman sekarang tuh berdasarkan penelitiannya, medsosnya aktif, tapi makin aktif juga galaunya karena sering meng-compare antara dirinya dengan orang lain, capaian keberhasilannya, misalkan, atau bagaimana bentuk tubuh fisik dirinya terhadap orang lain, bagaimana capaian-capaian dalam hidup yang lain gitu. Jadi akhirnya itu membuat, atau gaya hidup sekalipun ya gitu, itu akan membuat dia menjadi berubah personalnya gitu. Makanya bisa jadi apa yang ada di media sosial ketika bertemu dengan orangnya asli langsung itu tampak berbeda, ada yang seperti itu, nggak sama, karena dampak dari media sosial tuh salah satunya itu. Kemudian ada juga bagaimana yang ada juga dalam penelitiannya, seseorang memaknai apa yang mereka serap dalam media sosial tadi, entah dari berita, entah dari gosip, bagaimana mereka memfilter itu, dan dari filter kemudian diaminkan, diperankan dalam kehidupannya. Nah, itu juga dampak dari media sosial. Kemudian bagaimana tuntutan-tuntutan dalam kehidupan yang dia terima, baik dari sekolah, dari teman bermain, dari lingkungan dia sehari-hari gitu ya. Dan bagaimana agama yang diyakini juga,
bahwa bagaimana tuntutan kalau kita di Islam, bagaimana Quran dan hadis memiliki aturan-aturan, tuntunan amalan, keyakinan kita harus melakukan apa, seperti apa gitu. Bahwa kalau dalam Islam misalkan kita sedekah itu dibilang dimaknai berbagi yang baik gitu. Kemudian kita rajin bersedekah, rajin berbagi. Jadi deh kita punya konsep diri yang ringan tangan, tolong menolong misalkan. Gitu. Terus ada juga konsep diri itu dipengaruhi juga dari faktor ekonomi keluarga gitu. Dan bagaimana hubungan dalam keluarga itu. Nah, sedangkan traits, nah tadi traits ya, traits itu sifat atau karakteristik gitu ya. Sifat dan karakteristik ini ya sama seperti konsep diri. Nah, konsep diri itu kan lebih kepada sikap. Kalau traits itu lebih kepada sifat atau karakter. Karakter ini melekat, lebih kuat dibandingkan sikap. Nah, sikap itu kan bisa disesuaikan tadi ya. Tapi kalau traits itu saya sebutnya karakter aja ya. Karakter ini bisa dibilang bagaimana cara berpikir, bagaimana cara merasakan dan bertindak itu lebih kuat karena bawaan lahir juga gitu, dan dia ini lebih kuat gitu, khas banget, lebih khas dibandingkan sikap. Nah, dan trait ini bisa dibilang bagaimana seseorang merespon terhadap segala sesuatu dalam kehidupannya, dan ini khas. Setiap orang berbeda karena karakternya dia nih, kalau misalkan menghadapi sesuatu yang baru, dia menghadapi suatu lingkungan yang baru, karakternya dia tampak lebih kuat karena dia akan bersikap tegas. Sifatnya tuh orangnya tegas, bahasanya lantang, suaranya bahasanya cukup jelas didengarkan, cukup mudah dimengerti, suara volumenya juga keras. Nah, itu karakter ya. Jadi bagaimana seseorang mempelajari, mengevaluasi segala situasi gitu ya. Kemudian bagaimana akhirnya dia memutuskan untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Tapi ini konsisten di setiap situasi tersebut, situasi yang berbeda, dia akan menampilkan karakter yang sama seperti itu. Makanya karakteristik si trait, karakteristik si sifat ya, sifat itu unik, likableness dan konsisten. Karena itulah khas, karakter ini lebih kuat gitu ya, dan benar-benar bawaan gitu, benar-benar bawaan, bersifat unik dan bisa dibilang bisa disenangi atau tidak disenangi gitu ya. Karakternya itu menjadi jujur, murah hati, bertanggung jawab. Karakternya dia itu bawaannya memang dari lahir tuh kelihatan tuh karakternya dia tuh egois, keras kepala. Nah, nggak konsisten tuh, nggak sopan, kejam. Nah, bisa jadi disukai atau bisa jadi tidak disukai. Karakter tapi kuat gitu ya. Dan karakter itu bisa juga dipelajari dari bagaimana hasil belajar seseorang terhadap lingkungannya. Lingkungan utama pertama kehidupan itu adalah dari keluarga. Jadi karakter itu bisa muncul dari keluarga. Maka aturan dalam rumah itu bisa menciptakan karakter yang kuat terhadap anak, konsisten dijalankan sampai dia dewasa. Bisa seperti itu. Karena karakter, sekali lagi, itu merupakan hasil belajar dari lingkungan. Lingkungan pertama manusia itu adalah keluarga, orang tua. Dan konsisten. Nah, ini yang saya bilang bahwa bisa dipakai terus ini sampai dia dewasa gitu. Ajak ya. Jadi kayak kamus utama dia bertahan hidup. Nah, gitu. Nah, membahas karakter juga gitu ya, karakter dan trait itu bisa berubah loh gitu. Enggak pasti gitu, enggak mungkin
gitu terus seumur hidup, enggak gitu. Bahwa ada pengaruh-pengaruh fisik, lingkungan sosial, budaya, dan dari diri sendiri yang akhirnya membuat berubah manusia itu. Konsep diri dan traits pun demikian, walaupun ada keterkaitan dengan keturunan, faktor keturunan, atau dari faktor belajar, tetap saja pola asuh orang tua, bagaimana anak mencontoh idola-idola dalam kehidupannya, idola-idola atau significant people tadi ya dalam kehidupannya. Itu sebagaimana orang belajar ya. Ada trial dan error, ada uji coba, kemudian error, terus coba lagi saya berbuat seperti ini, apa yang akan dimunculkan? Oh, kalau saya ambil gelas sendiri, respon yang muncul, wah kamu hebat ya, sudah mandiri bisa ambil gelas sendiri. Dia akan mengulang respon itu, bahwa saya punya sikap dan karakter mandiri, karena terus diulangin. Ketika saya tidak sengaja menjatuhkan gelas, kemudian saya dimarahi, kamu ceroboh, kamu sembrono. Nanti lama-lama bisa punya karakter yang seperti itu, ceroboh dan sembrono. Nah, jadi bagaimana trial dan error terjadi di masa kehidupan awalnya dia belajar itu mempengaruhi banget. Bahwa banyak kemakluman dari orang tua, dari proses belajar, dan menerima kegagalan anak itu adalah hal penting di sini. Nah, perubahan kepribadian itu faktor fisiknya, yang dimaksud dengan pengaruh faktor fisik itu bisa berupa bagaimana gangguan kesehatan ya, seperti kekurangan gizi, atau bagaimana seseorang itu gangguan kesehatannya merokok lah, nabza, minuman keras, kecelakaan, sakit, itu faktor fisik. Bisa merubah kepribadian seseorang. Yang tadinya dia pribadinya baik, ketika dia mengalami kecelakaan, bagian tubuhnya ada yang kemudian tidak berfungsi, gitu ya. Akhirnya berubah kepribadiannya, dia menjadi orang yang menutup diri, tidak percaya diri lagi. Ada yang seperti itu, depresi, frustasi, ada. Itulah pengaruh dari faktor fisik contohnya. Ada pengaruh dari lingkungan sosial seperti budaya gitu ya, lingkungan sosial budaya seperti misalkan bagaimana kondisi ekonomi, sekarang nih pandemi, ada krisis politik, ada ekonomi, ada masalah keamanan gitu ya, masalah sosial lainnya juga ya, seperti bagaimana banyaknya pengangguran selama pandemi, banyak orang putus kerja, bahkan ada beberapa juga anak-anak yang putus sekolah karena orang tuanya meninggal karena COVID, jadi nggak ada yang bisa membiayai sekolahnya. Ada kriminalitas yang terjadi, itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kepribadian seseorang. Pandemi ini paling banyak sekali bisa dianalisis deh masalah lingkungan sosial, budaya, perubahan kepribadiannya. Dan terakhir adalah diri sendiri. Diri sendiri ini maksudnya bagaimana frustasi, depresi, burnout yang dihadapi seseorang misalkan, atau bagaimana dirinya mengidentifikasi atau mencontoh terhadap orang lain yang mungkin berbeda kepribadiannya dengan dirinya. Akhirnya dia mau berubah seperti orang itu. Saya punya dua karakteristik gitu ya, ciri-ciri karakteristik kepribadian yang sehat dan tidak sehat. Ini dari Elizabeth Harlock di tahun 86. Ini bisa teman-teman baca sendiri, kemudian coba diidentifikasi sendiri. Kira-kira saya punya nggak ya kepribadian saya itu sehat atau nggak sehat ya? Nah, gitu. Dengan cara coba baca, kemudian coba merefleksikan diri, saya itu sehat nggak ya sebetulnya kepribadiannya? Coba bisa dibaca dan dipahami sendiri. Oke, ini daftar pustaka. Teman-teman bisa lebih mendalami lagi materi ini dengan membaca buku-buku ini. Oke, terima kasih. Materinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan asinkronus di grup WhatsApp atau di e-learning kita ya. Saya akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.